Selamat pagi, siswa SMK 1 Koba, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif kelas 3 atau kelas 12. Sebagai ganti ajar materi hari ini, saya masukkan video mengenai materi bab 1 dari produk kreatif dan kewirausahaan. Silahkan ditonton videonya, dipelajari, diperhatikan dengan seksama. Kemudian nanti Anda lanjutkan dengan menyelesaikan tugas yang ada di akhir daripada video. Wassalam. Bab pertama itu produksi massal atau produk massal. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami konsep produksi massal. Yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Dan yang keempat, mengetahui tahapan pada produksi massal. Lanjut A. Hakikat dan konsep produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri produksi massal. Yang pertama itu produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Jadi saat produk ini memiliki jumlah besar sehingga memiliki jumlah yang sangat banyak sekali. Yang B, biaya per unit rendah. Kalau kita membuat suatu produk atau produk dengan jumlah yang sangat besar sehingga kita akan memiliki jumlah atau memiliki budget atau biaya per unit yang lumayan rendah. Yang C, bertujuan menguasai pasar. Setelah kita membuat produk dengan jumlah yang besar, tujuan kita adalah untuk menguasai pasar. Karena nanti produk yang kita telah dibuat, kita akan didistribusikan ke pasar dan sebagainya. Yang D, dijual di pasar bebas. Produk atau produk yang telah kita buat, maka tidak hanya dijual di suatu toko atau di suatu PT, tetapi kita bisa menjualnya di pasar bebas. Yang E, hampir tidak ada variasi produk. F, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Jadi setelah kita membuat produk atau produk, jadi kita harus memenuhi kebutuhannya saat masa tunggu, sehingga setelah produk yang kita buat saat membuat lagi atau produk yang udah dibuat, kebutuhannya masih ada, sehingga kita tidak perlu mencarinya kemana lagi. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah dan lain agar produk cepat terserap. Nah, jadi ini adalah suatu strategi ya dalam pasar. Saat kita memproduksi barang yang lebih banyak, maka kita memiliki target untuk cepat habis dan sebagainya. Mungkin ini tekniknya. Kadang perusahaan akan melakukan suatu promosi atau diskon dan hadiah yang mereka terapkan dalam perusahaannya.
Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Nah, jadi setiap produk itu pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalian jangan heran ya. Oke, untuk kelebihannya yang pertama, hemat biaya. Ya, ini sangat menguntungkan sekali karena akan menghemat biaya terhadap kita. Yang kedua, efisiensi waktu karena produk yang kita buat itu secara massal. Ya, secara keseluruhan. Yang C, tingkat keakuratan tinggi. Jadi produk yang kita buat tidak akan bermasalah sehingga kita bisa menjualnya atau mendistribusikannya kepada konsumen dengan baik. Yang D, tingkat produksi cepat. Nah, ini. Jadi tingkat produksi cepat maka akan sangat mengefisienkan tadi hemat biaya dan efisiensi waktu. Oke, itu kelebihannya. Di balik kelebihan pasti akan ada kekurangannya. Nah, di sini saya akan jelaskan kekurangannya juga. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama atau A, kegiatan produksi sangat kaku. Karena hanya memproduksi satu produksi, ya tidak bisa memproduksi lainnya karena ini produksi massal. Yang B, kurang keragamnya variasi produk. Nah, ini ya kurang beragamnya variasi produk. Jadi produk yang dibuat hanya itu saja karena ini adalah produksi massal, tidak bisa membuat produksi yang lainnya. Yang C, biaya mesin mahal. Yang D, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi suatu perusahaan harus benar-benar melakukan diskon atau suatu strategi biar bisa produk ini akan laris di pasaran. Nah, gimana produksinya, gimana strateginya itu akan diatur oleh perusahaan atau si pedagang tersebut. Oke, ya. Ini ada penjelasan lagi. Sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan, nanti sama kalian dijawab di kertas folio ya. Terus di sini yang kedua, tulislah pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal. Tuliskanlah pada pendapatmu dalam kertas folio. Nanti sama kalian, ini untuk tugasnya. Jadi apa pendapatmu ya, pendapat kamu ya tentang kelebihan dan kekurangan ini dalam produksi massal ini. Sama kalian ditulis, kerjakan di kertas folio. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi minggu depan di dalam mata pelajaran yang sama, yaitu produk dan kewirausahaan ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap belajar di rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Saya akhir kata, biar itu kalau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.